Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan observasi pada suatu usaha retail. Dan di sini anggota kelompok kami yang pertama adalah Zulfa, Vinca Elizabeth, Salsabila, dan Diana Faiz. Yang pertama adalah pengertian mengenai bisnis retail itu sendiri. Jadi retail ini adalah sebuah upaya pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada para konsumen untuk keperluan mereka sendiri. Jadi fungsi retail ini adalah untuk memudahkan konsumen memperoleh produk yang dibutuhkan dan mendatangkan keuntungan bagi produsen, sehingga mempunyai peran penting dalam mempromosikan produk secara langsung. Bisa menawarkan berbagai macam jenis barang dengan harga yang variatif. Contoh bisnis retail sendiri itu yang pertama adalah department store, toko lontong, warehouse retail, specialty retail, convenience retail, mobile retail, dan internet retail. Jadi berdasarkan hasil observasi kami menggunakan bisnis toko lontong yang bernama toko lontong Popi. Di sini pemiliknya adalah Suyati. Dan tahun berdirinya itu tahun 2004 yang beralamatkan di Jawa Tengah RT 1 RW 2 Tasikmadu Karanganyar dengan bentuk usaha UMKM. Jadi produk yang dijual di sini adalah sembako, aneka bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, gula Jawa, minyak gula, dan telur, dan lain-lain sebagainya. Kemudian galon, macam-macam makanan, minuman, bensin, rokok, obat nyamuk, gas, dan produk-produk konsumsi rumah tangga yang lain. Perlengkapan kebersihan juga ada, meliputi sabun, sampo, sabun cuci piring, deterjen, shampoo, dan pewangi sebagainya. Kemudian perlengkapan alat tulis antara lain pulpen, buku, pensil, penghapus, tipe, gambar, penggaris spidol, dan sebagainya. Dalam aspek pemasaran ini, strategi pemasaran yang digunakan adalah dengan membuat tampilan menarik di depan toko dengan makanan ringan digantung. Tampilan toko ini selalu bersih dengan memberikan diskon produk jika tanggal kadaluarsanya sudah dekat. Memberikan gift produk seperti membeli satu press teh ini mendapatkan satu gelas cantik. Biasanya para tangga ini sudah menjadi langganan, jadi WA langsung kepada pemilik toko untuk mengantar barangnya di rumahnya dengan gratis ongkir bila jaraknya dekat. Jadi penetapan harga ini keuntungan yang diambil pemilik antara Rp500 sampai Rp10.000. Jadi segmentasi produk yang pertama adalah segmentasi geografis. Segmentasi ini masyarakat geografis ini meliputi masyarakat umum semua kalangan yang tinggal atau melintasi jalan menuju tengah RT 1 RW 2. Kemudian segmentasi demografis, semua kalangan seperti ibu rumah tangga, para pekerja harian, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dalam segmentasi psikografis adalah semua kalangan masyarakat yang ingin membeli sembako, camilan, produk-produk konsumsi rumah tangga lainnya. Kemudian targeting di sini adalah masyarakat umum, semua kalangan yang tinggal dan melintas di jalan menuju tengah RT 1 RW 2 ini yang mencari produk-produk untuk keperluan rumah tangga seperti sembako, galon, dan lain sebagainya. Dalam positioning, toko lontong ini jenis toko retail yang menjual berbagai produk kebutuhan rumah tangga seperti sembako, bahan dapur, camilan, bensin, rokok, alat tulis, dan sebagainya dengan rincian harga dimulai dari 500 sampai puluhan ribu rupiah. Kemudian dalam aspek sumber daya manusia ini, toko ini tidak menggunakan tenaga kerja berbayar dari luar, tapi menggunakan sistem bisnis keluarga dengan SDM adalah anggota keluarga sendiri. Jadi mengingat toko retail ini adalah toko kelontong yang lokasinya menyatu dengan rumah tempat tinggal sehingga tidak perlu dikeluarkan biaya tenaga kerja untuk SDM. Kemudian tata letak ruang ini, pemilihan bisnis ini dipilih menyatu dengan rumah atau ruko biasanya, sehingga untuk menjaganya bisa mudah. Lokasinya juga terbilang strategis dan lumayan jauh dengan toko lainnya. Jadi tata letak logo ini menyesuaikan dengan luas toko yang tidak terlalu besar. Jadi etalase toko dibuat seperti lorong untuk memudahkan konsumen melihat dan mengambil barang sendiri sesuai keinginannya.
Pada bagian depan ini dapat dilihat bahwa ada galon dan perlengkapan kebersihan. Biasanya pada toko lonjakan jus jarang sekali ditemukan alat yang menjual alat kebersihan. Agar konsumen mengetahui bahwa ada alat kebersihan di toko retail ini, maka alat kebersihan ditempatkan di depan. Kemudian manajemen relasional bisnis retail ini adalah dengan menciptakan nilai untuk konsumen dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen pada masa kini seperti menjual masker dan memberikan proses pelayanan terbaik. Jadi jika banyak konsumen yang bertanya suatu barang yang tidak dijual di toko tersebut, maka sebisa mungkin akan diadakan di kedepannya karena melihat minat yang tinggi atas barang tersebut. Kemudian mengenai perilaku konsumen, perilaku belanja pelanggan dalam toko ini adalah pelanggan paling banyak adalah tetangga atau penduduk sekitar toko. Kemudian konsumen biasanya mengirim barang secara langsung atau diambilkan oleh pemilik warungnya. Jadi setelah mendapatkan barang yang dibutuhkan, konsumen melakukan pembayaran dan menerima kembalian uang belanjanya. Dalam pengelolaan bisnisnya, pada faktor SDM dengan usaha yang masih terbilang kecil ini, bisnis ini hanya memiliki satu pegawai. Hal tersebut juga untuk mengurangi biaya gaji yang tidak efisien. Lagi pula dengan pegawai pun pekerjaan dapat mudah dikelola. Jadi faktor keuangannya setiap hari setelah toko ditutup akan ada perhitungan laba rugi yang diterima pada hari tersebut. Dan untuk pemasaran di daerah sekitar tidak ada toko yang mendirikan usaha serupa, dan otomatis masyarakat akan membeli dan berlangganan di toko pelondong begini. Jadi tidak perlu mengadakan pemasaran yang terlalu besar. Sedangkan untuk produksi dan operasinya, mengingat ukuran bisnis yang masih kecil, tidak ada pengelolaan bisnis yang terlalu signifikan. Hanya saja pemilik melakukan pengecekan pada tanggal kadaluarsa seminggu sekali dan merapikan dagangan yang berada di etalase. Jadi persediaan yang di etalasenya juga sudah habis, akan diisi lagi. Berikut merupakan lampiran gambar keadaan tokonya yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga seperti gas, sapu, pel, dan kebutuhan lainnya disediakan di sini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.